Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa lagi di channel Bambang Robiin dan apa yang akan saya bahas pada malam hari ini yaitu sesuatu yang sekarang ini sedang menjadi perbincangan yang cukup menarik, yaitu seputar masalah keuangan, investasi dan apa yang disebut dengan uh, cryptocurrency. Nah, cryptocurrency ini saat ini sedang sangat marak sekali dan cukup ramai diperbincangkan oleh orang-orang karena memang menjadi sesuatu yang fenomenal ketika tiba-tiba aja seorang dengan investasi cryptocurrency ini tiba-tiba menjadi kaya gitu dan ini cukup membuat penasaran banyak orang dan tentu saja menjadi sesuatu yang hangat diperbincangkan. Pada channel saya kali ini saya kedatangan tamu, teman saya, teman kuliah saya gitu, namanya adalah Mas Arif. Oke, Mas Arif, gimana kabarnya Mas Arif? Baik, alhamdulillah. Bagaimana dengan Pak Bambang sendiri? Ya, saya juga alhamdulillah sehat walafiat. Jadi kesibukan sekarang apa ini Mas Arif? Ya, masih dengan aktivitas kerjaan sehari-hari ya, kerjaan real, Hmm, terus sama ya kerjaan ya untuk investasi lah dikit-dikit untuk oh kayak gitu. ya. Jadi ada kerjaan yang real, yang mm, sebenarnya juga ada investasi gitu ya. Iya, betul. Kalau boleh tahu nih investasinya Mm. apa nih sekarang? Untuk saat ini saya melakukan investasi di cryptocurrency. Cryptocurrency. Ya. Nah, tepat sekali kan dengan tema yang ingin saya bahas pada malam hari ini yaitu tentang cryptocurrency. Jadi mungkin para netizen ini bertanya-tanya Mas Mm-mm. Arif, wah sebenarnya cryptocurrency ini apa sih? Ini makanan dari mana atau gimana gitu? Gitu loh kok jadi fenomenal banget sekarang gitu. Iya. Itu gimana bisa diceritakan? Jadi cryptocurrency sendiri adalah salah satu mata uang digital Ya, yang mata uang digital. virtual yang dijamin dengan kriptografi, Oke. yang bisa dipakai untuk transaksi di dunia inilah istilahnya Ya seperti di itu. dunia maya ya. Ya, di dunia maya pastinya. Oke. Nah, salah satu yang terkenal itu kan adalah Bitcoin ya. Iya, Cryptocurrency dengan Bitcoin itu sama nggak? beda. Beda Jadi ya. Jadi gini, gimana kalau Bitcoin posisinya? sendiri itu adalah salah satu koin. Salah Jadi satu ya koin. Oke. kalau cryptocurrency-nya adalah dia itu sistem Sistemnya ya. sistemnya. Hmm. Jadi sebenarnya cryptocurrency itu berjalan di dunia blockchain. Oh, Jadi blockchain blockchain itu ya. adalah serangkaian data-data yang eh, terdapat dalam satu komputer. Oke, Iya, gitu. Nah, kayak salah gitu. satu bentuknya itu adalah Ya, salah satu Bitcoin mata gitu uang ya. itu adalah Bitcoin. Selain Bitcoin sebenarnya ada juga ya. Ada juga yang lain, Contohnya apa itu? banyak. Contohnya Ya, apa? seperti Ethereum, Ethereum, Dogecoin, Dogecoin. Polkadot, Oke, BNB. wah saking banyaknya ini ya. Ya, Oke, nah pertanyaan saya begini nih, kan ada Bitcoin ya, ya. Bitcoin itu cara kita mendapatkan apa namanya, uang kripto itu gimana caranya? Untuk mendapatkan mata uang kripto sendiri itu ada dua cara. Ada dua Yang cara. pertama, Oke, kita melakukan pembelian langsung ke oke exchanger. kita beli Yang langsung. kedua, kita bisa melakukan mining. Oh, mining. Mining Ya, itu berarti menambang ya? ya betul. Oke, menambang. Sebentar. Mm. Kalau kita beli di exchanger, Mm, kan kita ini tujuannya investasi tuh. betul. Nah, kita dapat keuntungan dari mana? Ya dari kenaikan harga tersebut. Oh, jadi kita beli di Ya, exchanger, kemudian kita mm, simpan, kita berharap ya suatu saat nanti akan betul. mengalami kenaikan. Ah, ah. Berarti kita cukup modal gede ya kalau Ya gitu ya. tergantung token yang atau koin yang mau dibeli Oh, gitu. sebenarnya. Ya, tapi ya Macam-macam. jadi gini, misalkan Bitcoin kan harganya kan sekarang kurang lebih sudah 1 miliar ya. Ya Jadi betul. kita itu bisa membeli nggak langsung Oh, 1 miliar itu satu koin. Jadi nanti iya. bisa 0, kayak gitu. Oh, jadi Iya, bisa bisa pecahan 0,01 seperti itu pecahan ya. gitu ya? Ya Oke, oke. betul. Ya, oke. Mm, Selain selain kita beli di exchanger nih, kalau mm, kita mau dapetin uang kripto itu cara yang kedua berarti mining, ya. menambang. Itu gimana cara menambangnya itu? Jadi kita bisa menggunakan tool atau aplikasi
dengan menggunakan hardware. Oh, hardware Ya, ya. hardware komputer yang biasa dipakai pakai VGA. Oh ya, 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 oke. Yang mm-mm. dikenal GPU itu ya. Ya betul. Oke. Nah, cuman berapa kira-kira investasinya kalau kita mau beli atau beli komputer untuk nambang? Itu Mm-mm. kira-kira berapa dan itu worth it nggak dengan apa yang dihasilkan dalam setiap harinya? Kalau untuk saat ini butuh biaya yang sangat besar sekali. Oke. Dan kalau setelah saya hitung-hitung, Heeh. untuk kita menambang itu tidak sebanding dengan biaya operasional yang akan dikeluarkan. Oh, Karena sekarang itu untuk mendapatkan Bitcoin itu sangat sangat sulit saat ini. begitu. Nggak seperti dulu. Sekarang sudah banyak sekali penambang yang terus Mm-mm. koinnya juga sudah banyak berkurang. Ya, ya, ya. Seperti itu. Kalau nggak nambang, Mm-mm. misalnya begini, kita nggak usah punya komputer nih, Oke. bisa nggak tetap kita nambang gitu? Sebenarnya bisa aja, tapi harus mencari istilahnya web-web yang benar-benar terpercaya. Oh, Karena gitu. kalau misalkan kita sewa dengan cloud mining, belum tentu dia itu benar-benar membayar. Jadi, Ada yang cuma istilahnya mereka mengharapkan deposit, terus nanti istilahnya dia melakukan menjadi scammer jadi kayak semacam gitu. kita sewa gitu ya? Iya betul. Sewa alat tambangnya Sewa itu ya? alat tambangnya Tapi kita harus bayar dulu. harus bayar dulu. Nah, dengan yang dibayarkan dengan yang kita terima itu worth it nggak? Untung nggak kita? Ya sebenarnya untuk saat ini ya Heeh. itu banyak para scammer yang membuat istilahnya aplikasi Hayip Oh, yang Hayip. mana mereka menganjurkan kita untuk deposit untuk menambang kripto, mereka cuma akal-akalan aja. Pada Oh, prinsipnya itu bukan menambang tapi emang dia money game. oh gitu. Iya, Ya, ya, ya. Berarti harus hati-hati ya harus ini ya, hati-hati ketika sekali. kita memilih web untuk menambang itu ya. Betul. Oke, oke. Ya, oke, Mas Arif. Jadi kalau kita cerita, tadi kan kita sudah cerita tentang apa itu kripto ya, apa itu koin. Saya pernah dengar-dengar nih ada juga namanya token ya. Iya. Token. Nah, itu apa bedanya? Koin dengan token itu? Jadi kalau koin itu dia punya blockchain sendiri. Oh, Ya, sedangkan token itu biasanya menginduk ke istilahnya smart contract dari koin yang lain. Oh, dari koinnya itu ya. Ya. Jadi Dan misalnya ada koin namanya Bitcoin, terus dia ada NFT yang menginduk ke Bitcoin gitu ya. istilahnya seperti itu. Tapi kalau Bitcoin dia nggak punya smart contract ya. Jadi dia nggak ada project chain-nya. Sehingga nggak ada token yang istilahnya berjalan di jaringan Bitcoin. Oke, wah Ya. ini ada satu istilah lagi, ada smart contract dan lain sebagainya itu. Gimana nih penjelasannya gimana nih kalau smart contract itu? Jadi gini, token itu sebenarnya kan sekarang itu banyak beredar ya. Bahkan mungkin ribuan bahkan puluhan ribu dan hampir setiap hari itu keluar token. Ya. Jadi mereka itu melakukan pembuatan token itu istilahnya dijual ke orang lain agar menghasilkan keuntungan yang banyak ya. Tapi token itu cara kerjanya dia itu menginduk pada smart contract dari koin yang sudah ada, misalkan Ethereum. Ethereum itu dia ada di jaringan ERC20, terus dia melakukan project yang namanya chain, terus banyak token-token yang dibuat dari di jaringan ERC20. Selain Ethereum juga ada BNB. BNB itu tokennya Binance. Itu dia kodenya BEP20. Di BEP20 juga banyak project-project yang dihasilkan dari jaringan BEP20 itu. Gitu. Iya. Nah, ini makin lama nih makin banyak istilah-istilah asingnya ini. Nah, ini kayaknya nggak cukup nih kalau kita hanya podcast membahas tentang cryptocurrency ini dalam satu episode, karena ternyata tadi setelah dikupas-kupas nih makin ke dalam makin banyak gitu istilah-istilah juga yang baru gitu buat saya dan juga mungkin buat para teman-teman yang lain ya yang baru saja memulai untuk belajar kripto gitu. Oke, nah mungkin kita bisa jadwalkan lagi untuk podcast selanjutnya.
selanjutnya. Boleh. Cuman sebelum mengakhiri podcast kita ini, saya ingin dengar cerita dari Mas Arif nih. Pengalaman ya, jadi pengalaman. Seperti apa ini pengalaman yang menarik yang dialami oleh Mas Arif di bidang kripto ini? Jadi pertama kali saya mengenal kripto itu saya ikut ICO ya, inisial coin offering. Jadi pengumpulan dana untuk suatu proyek token baru atau koin baru seperti itu. Jadi ketika itu saya membeli koin baru yang belum bisa dijual di exchanger. Jadi kita penjualannya adalah peer to peer antara sesama holder seperti itu. Terus ya lama kelamaan akhirnya kita tunggu sampai token itu bisa listing di exchanger. Berapa lama itu bisa? Ya kurang lebih sekitar setengah tahun lah. Setengah tahun. Tapi ya ternyata ya tidak sesuai dengan harapan karena hasilnya setelah token itu masuk di exchanger nilainya anjlok. Jadi ketika kita beli di awal tuh harganya kurang lebih ya lumayan mahal lah, tapi ketika kita jual di exchanger harganya parah turunnya seperti itu. Jadi itu masuk rugi. Hitungannya rugi. Rugi ya. Ya, tapi saya punya strategi sendiri bagaimana saya bisa profit di koin itu. Itu gimana itu ceritanya? Jadi saya akhirnya melakukan trading. Oh, trading. Ya, bisa juga di trading. Bisa di tradingan karena sudah masuk ke exchanger. Seperti itu. Waktu itu saya beli pas harga awal itu murah dan masih banyak orang yang nggak tahu, belum paham karena rata-rata pemain ICO ini belum begitu paham masalah kripto. Akhirnya saya beli dengan harga yang lebih murah. Terus ketika ada yang di angka berapa itu masih ingat nggak belinya? Kalau beli awal harganya kalau tidak salah itu sudah 400.000 ya satu koinnya ya. Ya, tapi setelah masuk ke exchanger saya beli harganya tinggal ya Rp4.000. Rp4.000. Ya, selisihnya jauh sekali. Itu pas beli ya? Pas beli. Terus berapa lama itu dijual lagi? Akhirnya yang token yang saya hasilkan dari ICO itu belum saya jual sampai saat ini. Nah, tapi saya mengambil strategi yang lain. Saya beli token yang atau koin yang sudah ada di exchanger, saya beli ketika harganya naik dikit saya jual, nanti saya beli lagi, terus jual lagi. Dan alhamdulillah sudah menutupi kerugian saya dan untung. Seperti jadi itu. Dari situ ya? Ya, dari situ mulai belajar. Kayak gitu. Ya. Oke, saya kira podcast hari ini cukup ya tentang kripto dan pengalaman Mas Arif ketika memulai awal dulu di cryptocurrency. Sebenarnya Mas Arif ini punya banyak pengalaman ya di bidang cryptocurrency. Masih belajar lah. Masih belajar, tapi sudah lama kan gitu kan. Ya, artinya berbagi pengalaman tuh banyak pengalaman yang bisa dibagi kan. Iya, betul. Nah, jadi nanti di mungkin episode podcast berikutnya kita akan coba gali lagi gimana sih pengalaman-pengalaman dari Mas Arif ini di bidang cryptocurrency ini. Saya kira podcast hari ini cukup sampai di sini, dan bagi teman-teman yang masih penasaran tentang cryptocurrency seperti apa, kita akan adakan episode lanjutan dari podcast ini, dan selalu stay tune untuk mengikuti channel saya di Bambang Robin Channel, dan tunggu episode podcast selanjutnya. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.